Want to say hi? Halo, halo semua. Kampungku berantakan atau tidak? Halo. Yeah. Jadi selamat datang di Belanda. So how is he? What to do for you? I think should be good. Should be good? Point, yeah. Kau udah berapa lama berarti di Leiden sekarang? Aku pertama kali datang ke sini musim panas tahun lalu. Jadi sekitar kayak Agustus gitulah. Yeah. Kayak pertengahan Agustus aku kayak mulai pindah-pindah. Tapi apa itu aku baru mulai S2 September, awal September. So, Jadi sekarang half a kan year? kelihatannya lebih ya, apa itu namanya kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, Hampir ya 7-8 more or bulan less, gitu lah ya. ya. Udah hampir 7-8 bulan ya. Ya nggak nyangka sih apa itu time flies banget cepet. Dengan kayak dengan cepet banget gitu. Kayak I feel like apa itu namanya kayak di sini waktu bener-bener berjalan dengan cepat lah buat aku, kayak bahkan lebih cepat dibandingkan waktu kayak di Singapura atau kayak bahkan lebih cepat dibandingkan di Inggris. How do you find the city? Kenapa? Dan itu ya jujur aja mungkin karena aku emang enjoy ya di sini. Dengan gampang gitu aja. I just really enjoy being here. Aku kayak bener-bener suka dengan programku, dengan apa yang aku pelajari, and I have really amazing friends over here. Kayak teman-teman internasional, habis itu teman-teman Belanda juga. Kayak I feel the most me in a while, like di tempat ini menurutku sih sebenarnya. Oh wow, I mean, you mentioned kayak you being yourself the most kan tadi kamu bilang. Aku bebas bisa menjadi diri sendiri, aku bebas mengejar mimpiku, aku bebas untuk memperbaiki diri and be the best version of myself. Aku bebas untuk melakukan apa yang aku mau, aku bebas untuk melakukan segala ambisiku, dan apa itu not even just like my main interest or second interest, tapi juga all my third, fourth, side interest gitulah. Kayak kesampaian juga gitu di sini. Ada banyak banget kesempatan dan mudah banget untuk berintegrasi di sini. Ya, I've been really lucky sih sebenarnya tahun ini juga. Tapi terutama itu mungkin ya. But you started your abroad journey kan really young kan? Sebenarnya iya sih. What age do you go to Singapore? 13 atau 14 ya, apa itu? Extremely Aku satu tahun lebih muda dibandingkan Vivian karena aku anak Axel waktu itu. Jadi SMP aku Axel. Jadi apa itu ke SMP aku cuma 2 tahun. Habis itu aku langsung pergi ke Singapura waktu itu. Apa itu dengan goedemorgen. Apa itu namanya? Jadi dengan ya, waktu itu ada selisih 6 tahun karena kan di Indonesia kan SMP waktu itu kan lulus kan kayak bulan Juni Juli gitu kan. Tapi sementara di Singapura aku ingat aku pertama kali sampai mendarat di Singapura itu Halloween 2012. Jadi 31 Oktober 2012. Iya, aku 14 tahun harinya waktu itu. Dari situ ya semenjak itu kayak hampir 5 tahun lah di sana. Yeah. And so you went to Singapore 5 years, then you went to France for 3-4 years? Jadi 2 tahun, habis itu aku 1 tahun di Inggris, habis itu 1 tahun lagi balik ke Prancis, habis itu sekarang aku pindah sini. Gitu. During that, so how many years you been abroad? 10? 11? 10? Iya, sekitar 10-11 gitu ya. How long have you, berapa kali kamu udah ke Indo selama 10-11 tahun? Oh, apa itu namanya? Jadi waktu aku di Singapura, apa itu mau nggak mau, apa itu namanya, tiap tahun kita diwajibkan balik dari pemerintahnya Singapura. Jadi mau nggak mau gitu lah. And it's close anyway, right? Iya. It's like 2 hours flight from Singapore. Tapi sebenarnya di Prancis, semenjak aku di Prancis, apa itu aku hanya balik ke Indo 2 kali. Apa itu sekali tahun 2012 karena nenekku dari pihak Pak ya meninggal, sekali tahun 2019 karena nenek dari pihak ibuku meninggal. Dan hanya karena itu. Dan itu pun ya juga sekitar seminggu sekali, hanya sekitar untuk seminggu gitulah. You don't have any like really strong bond with people in Indonesia that doesn't drive you to go back to Indonesia, that kind. I mean, just to visit. Maybe it's a blessing or a curse sih ya, apa itu namanya, kayak aku tidak ada ikatan dengan Indonesia istilahnya, atau aku tidak ada teman, aku tidak ada sosok apa yang rekat yang bisa membuat aku apa itu kayak aku fix di Indonesia kayak gitu. Karena ya makanya itu juga soal yang aku katakan tadi, aku lebih sering ngomong ke orang-orang, ya aku lahir di sana tapi aku tumbuh besar di Singapura karena apa itu ya segala identitasku, segala teman-temanku, segala pertemananku semuanya terkristalisasi ketika aku SMP, SMA di sana lah. Dan
Yeah, I Bahkan mean at that age is the moment where you make bonds kan. dan with apa itu people. bahkan sampai hari ini pun apa itu namanya teman-temanku yang paling dekat, apa itu teman-temanku my best friends lah, itu semua teman yang masih ada di Singapura istilahnya. And I'm still in touch with them until today, like every one of them until today. Dan menurutku itu kayak apa itu namanya kayak it's amazing sih, karena apa itu namanya kita udah lebih lama menjadi teman on distance dan tidak bertemu muka. Kayak beberapa dari mereka aku hanya baru kenal apa itu waktu Singapura kayak setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, dan udah 5-6 tahun aku meninggalkan Singapura dan kita malah jadi lebih dekat karena itu. Jadi sesuatu sih menurutku. But I wonder, I mean kayak misalnya gini, kayak most people, terutama orang Indonesia ya, yang kuliah di luar negeri manapun itu, they have like this really strong bonds kan, most of them. Kayak mereka kepingin pulang ke Indo setahun sekali lah. Iya, ingin pulang untuk kembali untuk itu kan, untuk membangun negeri atau apa ya. I mean, kita belum ngomong soal bertemu pulang membangun negeri. I mean, we talk like really simple things like miss Indonesian food, miss their family, miss their friends, relationships and stuff. And I found you really unique karena in the sense, I mean you're Indonesian kan, as a passport Indonesian. Tetap. But I don't think that you don't fit in the really stereotypical Indonesian students abroad gitu. If you get what I mean. I get it. It's not an offense though. I get it. No, I really get it though. And like ya mungkin jujur aja aku sempat takut sih, karena mungkin ini kan sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan kan, tapi I really don't fit in. Meskipun aneh sih, meskipun aku ya juga masih bahasa Indonesia, masih bicara kayak gini, logatku ya kencengnya kayak gini. Kayak logat Jawaku ra iso tak ilang kayak aku ngomong pakai bahasa Jawa ya juga masih kenceng, masih bisa, cuman ya I just don't fit in. Yeah. But it's fine karena I mean maybe it's also my upbringing atau kayak mungkin fakta karena apa itu ya aku besar di Singapura gitulah ya, tapi kayak I mean during that age kan, and maybe also because of like I wasn't really that close to my family lah at that point of time. Mungkin juga lah ya karena itu. Cuman sebenarnya sih ya pengalamanku di Indonesia bukan pengalaman yang menyenangkan lah, apa itu namanya. SD SMP aku bener-bener nggak punya teman, aku dibully. Mungkin apa itu sebenarnya sih ini privilege, cuman aku kayak semua hidupku kayak dipenuhi dengan les, apa itu kayak bahkan berteman, bersosialisasi aku juga nggak pernah. Jadi kayak maybe that's why I don't fit in as well sih ya. Dan mungkin itu juga kan alasan kenapa aku tidak merasa aku punya ikatan dengan Indonesia. But now kayak you mention kayak sekarang di sini kamu bisa punya banyak teman, you can do anything that you want kan. I mean in a sense itu kan kayak you're breaking that mindset that was built inside your mind gitu kan, in a sense. Have you ever thought it's kind of a revenge tuh? Siapa? Kamu pernah mikir gak itu like kind of revenge gitu, because kadang-kadang kamu selama itu merasa you don't have the opportunity, sekarang kamu have the opportunity and you feel kayak I want to show people that I actually could do it. Tapi perkara teman sebenarnya aku ada anekdot yang lumayan menarik sih tentang itu. Pertama kali aku ke Singapura kan apa itu namanya ya tentu aja umur 13-14, dan setelah melalui semua itu I was really socially awkward. I didn't really know how to make friends lah, of course lah ya. Tapi I quickly realized sih ya apa itu namanya, 1, I didn't fit in with other Indonesians. 2, I didn't fit in with other foreigners. No, I really didn't fit in with other foreigners. Dan 3, meskipun I was under scholarship ya saat itu, tapi kayak aku istilahnya anak paling goblok lah di batchku waktu itu. Kayak padahal aku bener-bener udah berusaha sekeras mungkin, tapi kayak ini beneran cerita serius ya apa itu namanya. Kayak waktu aku kelas 9, kelas 10 gitu, aku kan ranking terakhir di kelas, dan selisih nilai di antara aku dan anak yang kedua terakhir di bawahku itu lebih gede dibandingkan dia dan anak paling atas di kelasku. Kayak want to laugh but it's too funny not to laugh. Sorry. Bener, jadi dan apa itu di antara semua anak-anak penerima beasiswa di batchku itu kayak istilahnya ada kayak unsaid agreement lah, kayak apa itu namanya. You have to reach certain level if you're not like. Dan ada 2. Bener apa itu, jadi istilahnya kan kita kan bener-bener di pressure gitu untuk kayak dapat nilai bagus kan. Jadi bahkan dari pihak guru-guru Singapura kayak bener-bener menentang kayak kita punya teman atau apa untuk kayak apa itu pokoknya yang penting nilai. Pokoknya nilaimu harus bagus, pokoknya kamu harus dekat dengan apa itu anak-anak lain, aku nggak peduli dengan apa, pokoknya nilaimu harus bagus gitulah. Dan apa itu so they really emphasize on that, on grades gitulah. Jadi kayak apa itu namanya, kayak ada unsaid agreement, kayak bukan agreement sih, kayak apa itu lebih cenderung kayak
Kayak semua orang paham gitu. bukan kayak paham gitu. Paham itu satu, dan dua kayak rata-rata orang kayak ngerti, alah kalau misalkan ada yang bakal di revoke scholarship-nya dan bakal dikembaliin ke negara asal, paling itu si Arles gitulah. Dan di saat itulah apa itu namanya, kayak pokoknya aku membuat determinasi kayak gitu, kayak oke, aku nggak peduli, pokoknya mungkin bener nilaiku paling jelek, tapi aku membuktikan aku yang akan paling bisa berintegrasi di masyarakat Singapura. Dan that's why I really seek out to like to be friends with like all the other Singaporeans, and like aku kayak bener-bener involved gitu lah di banyak kegiatan sekolah, di organisasi, dan aku hanya bener-bener satu-satunya orang, satu-satunya anak asing waktu itu yang punya temen di luar SMA aku, istilahnya. I mean, Dan that's cool. in a dan sense. dan jujur ya, ini cara pandang jelek juga, tapi I used to think that that means like I was better than everyone else because I successfully integrated into I society. mean, it's a sense you are though. You're better than everyone else in that sense. And like dan Singlishku yang juga paling lancar, logatku yang juga paling Singapura, kayak bahasa Melayu dan bahasa Mandarin sana aku juga bisa on top of like normal English dan Singlish gitu lah. Bahkan sampai sekarang pun kayak Singlishku yang masih paling lancar lah dibandingkan mereka. Nah, situ kan rata temanku ya juga anak laki kan, apa itu, padahal mereka nggak ngerti apa-apa, tapi aku sendiri yang ngerti semua terminologinya military service di sana, padahal semua teman-temanku pada nggak ngerti gitulah. Kayak so in that sense I really consider myself to be a Singaporean lah waktu itu. Ya, Wow. itu. Tapi then ya apa itu namanya, then I moved to France. Dan aku waktu itu kan bener-bener nggak ngerti Prancis itu negaranya gimana, dan aku kan bener-bener nggak ada informasi kan waktu itu. Yeah. Kayak itu tahun 2016, tahun 2017, kayak bahkan aku nyari di YouTube pun informasi kayak bener-bener masih langka It's gitu lah. minim, yeah. Kayak It's nggak kayak minim, sekarang gitu, kayak masih langka gitu lah. Dan sebenarnya itu juga sih alasan kenapa aku mau ke sana, karena aku bener-bener mau mengetes gitu lah, kayak oh I made it once in Singapore gitu, kayak can I redo it again in a country that I don't speak the language. Tapi makanya itu juga waktu di Inggris kan aku bener-bener set up dengan expectations, ya aku bener-bener low expectation lah, aku kan nggak ngerti apa-apa. Cuma waktu di Inggris kayak, oh kok tiba-tiba aku bisa dapat banyak banget teman habis itu, dan hanya karena aku di Inggris itulah, dan aku nyadari kayak it's really not my fault, you know, like ini bener-bener bukan salahku. Kayak ya wong buktinya ternyata aku bisa banyak punya teman ya dari Singapura, dari apa itu negara Eropa lain, bahkan dari Inggris. Habis itu kayak but looking back, kayak tadi kamu bilang in the Singapore you're the dumbest of the class kan. You mention kan. Bener. In a great sense kan. Iya. Sekarang kamu looking back, did it change your perspective though? I mean, you're now studying one of the best research uni in Netherlands juga kan, one of in Europe. You said UCL or ICL? ICL, right? ICL, yeah. So I think Imperial, yeah. And you really get the also in France kayak. Ya Sorbonne kan ya juga sebenarnya mungkin nggak jelek-jelek banget gitu. Sorbonne is not bad at all kan. Even though ya. I mean people say it's one of the best uni in France juga kan. Iya. Kayak did it change your perspective tuh, kayak bahwa do you have a thing kayak dulu what's wrong with you in the Singapore? Apakah is it your fault atau lebih kayak the system self? Why you have no self esteem in the academic sense? Probably the system lah ya, itu karena aku kan juga berganti-ganti sistem kan, habis itu kayak expectationku untuk tiap sistem kan juga berbeda, dan maybe it's really not the fault of the system after all, because after all I also choose like to make this switch kan, tapi honestly it's also something that I still need to figure out sih sebenarnya. Ya aku juga harus. But you never like let down because of it. Jadi kayak you still have the strong motivations to learn and stuff with, even if some teachers also say that you don't deserve to be here kan, in the sense. Wah banyak banget, terlalu sering. But there's really nothing else that I would rather do. Kayak bener-bener nggak ada. Ya, dan kembali lagi ke pertanyaan dari awal banget ini ya, apa itu kayak makanya aku nggak bisa melihat apa itu aku balik ke Indonesia gitulah, karena prospek riset di bidangku di Indonesia juga apa istilahnya, kayak aku mau mengejar impian, aku mau mengejar passionku, wahana untuk melakukan itu di Indonesia juga nggak ada kan. Ya mungkin ini hal yang egois ya buat aku, apa itu nanya untuk aku kok di sini, aku kok nggak mau balik, cuman mungkin far in the future aku akan kembali gitu, aku juga akan membantu, tapi aku ngerti di saat ini masih belum waktunya untuk aku untuk balik. Yang pasti mungkin far in the 50 years in the future apa itu menjadi pelopor di Indonesia satu mungkin. Ya alhamdulillah insya Allah lah ya istilahnya. Insya Allah. Cuma yang pasti bukan dalam waktu dekat ini. Pasti tidak. I think there's a situation that why we could bond as well.
Itu I think we have this same situation di mana I think we feel that kayak kita masa lebih accepted di sini Kan compared to where you supposed to call home. banget. Right? I don't know, kayak for me myself kan, kayak for myself, Iya. I think this kind of judgment kayak that people throw on you, it sometimes just so tough and makes you cannot develop as what you could do. Kayak kau bilang di Singapura juga kayak tadi, di mana this kind of judgment that people throw on you, and once you go to the society that accept you, even you're actually not technically part of them at first, Iya. you just feel so comfortable with them. Banget, makanya aku bener-bener merasa apa itu kayak Inggris dan kayak Belanda ya, kayak I really feel at home over here. It's kind of ironic kan Iya. sebenarnya kalau dipikir, di Iya. mana kamu merasa dikucilkan, di mana kamu dilahirkan, Banget. but you find somewhere else Dimana kamu bisa merasa lebih diterima gitu kan. Yeah.